Silakan duduk saudaraku. Saya minta John sama Jimmy tunggu sebentar. Ya. Oke, Jimmy berdiri di sini. John, ikat dia John. Matanya, bukan tangannya. Ya. Mau ditutup matanya. Saudaraku sekalian perhatikan. Ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti percaya kepada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, kita pasti percaya penuh bagaimana Tuhan membawa kita, bagaimana Tuhan menuntun kita. Kita pasti percaya kepada apa yang Tuhan mau lakukan. Amin saudaraku. Ya. Ya. Ya, berdiri di sini. Oke, ini menjadi satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi seringkali banyak orang tidak bisa sungguh-sungguh mengikuti bagaimana Tuhan memimpin di dalam kehidupan mereka. Oke, Jim, saya akan kasih aba-aba, kamu ikutin aba-aba saya, oke? Ya, sekarang maju satu langkah. Ya, kemudian ke kanan kamu. Ya, kanan lagi. Oke, ya, berjalan lurus ke depan. Ya, oke. Stop ke kiri. Kiri lagi. Kiri lagi. Oke. Berjalan lurus. Terus stop. Kiri dikit. Kiri dikit lagi. Oke, lurus. Iya, oke. Terus. Ya. Silakan buka matanya. Sederhana sekali, saudaraku sekalian. Dia mengikuti apa yang saya katakan, sehingga dia tidak menabrak kursi. Amin. Tolong bantu turunin. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita sampai kepada dirinya. Ya, tolong mimbarnya. Tuhan akan bawa kita sampai kepada apa yang telah Dia sediakan untuk kita. Amin saudaraku. Ini hal yang sangat sederhana yang ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan pada hari ini. Thank you. Ya. Jadi ketika kita berkata percaya, saudaraku sekalian, dalam 2 minggu yang lalu kita terus belajar tentang percaya. Ya. Nah, saudaraku sekalian, minggu ini saya akan lanjutkan poin yang ketiga tentang percaya. Ya. Karena ketika kita berbicara bahwa kita percaya kepada Tuhan, seringkali ada 2 hal yang akan terrefleksi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang kita percaya dan kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita pasti akan terlebih dahulu mencari Tuhan. Ya, kita pasti akan mencari Tuhan duluan ketika kita punya masalah, atau dengan kata lain ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau memulai sesuatu, bisnis lah dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita pasti akan cari Tuhan. Atau ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit, kita berada di dalam keadaan yang tidak baik, kita pasti pertama kali akan cari Tuhan. Ya, itu hal pertama yang terrefleksi di dalam kehidupan kita ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah yang terrefleksi kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan adalah kita bisa tetap ada damai. Kita bisa tetap ada sukacita, kita tetap bisa ada kita bisa tenang sekali saat kita terdesak,
saat kita terancam, saat kita tertekan, saat kita ngalamin depresi, ya, kita tetap tenang. Itu dua hal yang terefleksi ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sekedar review dari khotbah-khotbah sebelumnya. Nah, kita akan masuk poin yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga itu adalah kepada siapa kita percaya, ya, dan taat dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil akhir yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca, saya bacakan ayat, ya, kita punya ayat tema dulu, ya, yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Satu lagi, kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat ke-6. "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Saudaraku sekalian, iman tanpa perbuatan itu mati, kata firman Tuhan. Nah, kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Pasti, kita pasti akan taat kepada apa yang Tuhan bilang. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kunci dari pernyataan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, artinya kalau kita rindu sekali mengalami ya pernyataan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, adalah kita harus bisa taat sepenuhnya terhadap pimpinan Tuhan di hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita rindu untuk mengalami ya kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, kita rindu mengalami mujizat-mujizat Tuhan, maka kita mesti taat penuh, ya, bukan percaya aja, tapi taat penuh kepada cara Tuhan memimpin kita. Saudaraku sekalian, seringkali kita berkata, "Oh, kita percaya kepada Tuhan, aku percaya pada Tuhan." Ya, lalu kita berdoa, saudaraku. Dan pada waktu kita mau berdoa, Tuhan punya cara, Tuhan memimpin kita. Oke, jalannya ke kiri, tetapi masalahnya kita maunya jalan ke kanan. Kita udah berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan tolong, tapi seringkali kita masih memakai cara kita. Ya, kita seringkali tidak mengikuti ya apa yang Tuhan bilang. Kita percaya, kita berdoa, kita berkata, "Tuhan, aku berserah padamu." Tapi seringkali kita mesti jalan dengan cara kita sendiri. Nggak bisa begitu. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ya, saya bacakan untuk Anda. Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, kita mulai baca dari yang kedua, saudaraku. Perhatikan, firman Tuhan berbunyi seperti ini, ayat ke-2 sampai ke-7. "Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.' Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead." Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi total ya pasukan yang dibawa Gideon itu 32.000. Perhatikan ayat keempat, "Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak pergi." Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Perhatikan, "Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum." Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat ke-7. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan kuselamatkan kamu. Aku
akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Perhatikan, saya ulangi ayat ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Perhatikan, jadi artinya Tuhan memulangkan berapa orang? 31 berapa? 700 orang. Jadi Tuhan pakai 300. Perhatikan ayat ke-25. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Saudaraku sekalian, perhatikan ya, ada hal yang sangat menarik ya, ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian. Tapi ketika mereka sudah berada di dalam penderitaan, kesengsaraan, mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan bangkitkan satu hakim, ya, satu pemimpin untuk mereka, yaitu Gideon. Dan saat itu saudaraku sekalian, ketika mereka mau berperang dengan orang Midian, yang menarik adalah Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang untuk berperang. Ya. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan tidak pakai ke 32.000 orang. Perhatikan, Tuhan memimpin bangsa Israel. Ya, memimpin Gideon. Perhatikan. Tuhan bilang, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau. Ya. Tuhan udah bilang, ini terlalu banyak nih. Oke? Lalu Tuhan mulai bilang begini, tanya mereka, siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Oke. Saudaraku sekalian, saya mau Anda mengerti. Begitu Gideon tanya, siapa yang takut dan gentar boleh pulang? Pulang 22.000. Kenapa 22.000 pulang? Saudaraku sekalian, Anda perlu tahu, orang Midian yang akan diperangi oleh orang Israel, jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya 135.000. 135.000. Bayangkan saudaraku, 32.000 aja mau ngelawan 135.000, oke? 32.000 dan 135.000, itu aja belum tentu menang. Karena itu tidak heran. Begitu ditanya siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Saudaraku sekalian, itu bangsa Israel melihat lawannya jumlahnya itu sebegitu besar. Belum perang mereka udah gentar saudaraku. Belum perang mereka udah takut. Gak heran. Begitu Gideon tanya siapa yang takut dan gentar boleh balik. 22.000 saudaraku. Artinya apa? Mereka benar-benar takut. Karena lawannya tidak 1 banding 1. Lawannya nggak bilang, oh kita 32.000, lawan kita 32.000, 1 lawan 1. Enggak. Tapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, itu musuh tuh seperti semut banyaknya. Gentar, takut. Begitu Gideon tanya yang takut dan gentar, saya percaya 22.000 bilang, aduh. Kebetulan sekali, Tuhan tahu hatiku. Saudaraku sekalian, perhatikan, saya berikan contoh. Kadang-kadang ketika gereja ada umumkan, gereja ada kebutuhan, mau beli ini, mau beli itu. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu apakah ada jemaat seperti ini. Begitu 2 minggu, 3 minggu diumumkan, puji Tuhan, kebutuhannya sudah tercukupi. Langsung ada yang berkata, oh puji Tuhan, Tuhan tahu sekali hatiku. Tuhan tahu kondisiku. Saudaraku sekalian, perhatikan. Sebenarnya, persembahan,
Kesempatan untuk memberi persembahan itu adalah kesempatan kita diberkati Tuhan. Kesempatan kita menabur. Kalau engkau tidak menabur, engkau tidak pernah akan menuai. Oke, saya kembali. Jadi saudaraku sekalian, setelah sisa 10.000 orang, Tuhan masih bilang apa? Kebanyakan. Lalu Tuhan mimpin ke siapa? Gideon. Suruh mereka minum air. Saudaraku sekalian, Gideon suruh mereka minum air. Lalu Tuhan berkata, yang ambil air pakai tangan, kumpulkan. Sisanya 300 orang aja. Jadi dengan kata lain, Tuhan bilang, dengan 300 ini, aku serahkan Midian kepadamu. Artinya apa? Artinya Tuhan bilang dengan 300 yang kau pilih ini, aku akan memberikan kemenangan bagimu. Saudaraku sekalian, saya mau Anda melihat di sini. Gideon lawan musuhnya 450 kali lipat lebih banyak daripada pasukannya. Tapi karena dia percaya dan taat kepada apa kata Tuhan, Tuhan berikan dia kemenangan. Perhatikan, Tuhan bangkitkan Gideon karena memang hati Tuhan, kehendak Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Itu kehendak Tuhan loh, melepaskan bangsa Israel dari tangan Midian. Karena itu dibangkitkan Gideon, salah satu hakim. Yang menjadi persoalan penting, kuncinya adalah Gideon, dia percaya kepada Tuhan dan dia taat. Oleh sebab itu dia menuai hasil akhir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nangkap? Saudaraku sekalian, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, di dalam sakit penyakit kita, saudaraku sekalian, Anda mesti percaya dan taat. Bukan hanya percaya loh. Ya, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu seturut dengan cara Tuhan, bukan seturut cara kita. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan akan pakai cara dia, bukan pakai cara kita. Yang menjadi persoalan adalah banyak orang Kristen berkata, Tuhan tolong pulihkan usahaku, pulihkan keluargaku, pulihkan kesehatanku, ini, itu, dan lain sebagainya. Kita udah serahkan pada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita percaya Tuhan bisa tolong kita sungguh-sungguh? Kedua, ketika kita minta tolong Tuhan, pasti Tuhan akan pakai cara dia menolong kita. Amin. Ketika Tuhan pakai cara dia, apakah kita bisa terima? Kita bisa taat tidak dengan cara Tuhan? Ketika kita minta tolong seseorang untuk menolong kita, membantu kita, otomatis pakai cara dia. Gak mungkin kita minta tolong kepada seseorang, ya lalu pakai cara kita. Ya kalau kita pakai cara kita, tolong diri kita sendiri aja, ngapain minta tolong sama orang? Kalau kita minta tolong sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Nah kalau Tuhan bekerja, Tuhan bergerak, ya pakai cara Tuhan. Nggak bisa pakai cara kita dan itu tidak mungkin. Kita juga tidak boleh memakai cara kita. Kalau kita udah minta tolong sama Tuhan lalu pakai cara kita, ya mau ngapain kita minta tolong sama Tuhan? Tolong aja diri kita sendiri. Nangkap kan? Ngerti kan? Saudaraku sekalian, Gideon melihat kuasa Tuhan di dalam hidupnya karena dia percaya lalu dia taat kepada Tuhan. Ini penting sekali. Saya berikan contoh yang kedua. Saudaraku sekalian, perhatikan Injil Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 saya bacakan untuk Anda. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam itu artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, dia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Waktu Yesus sama murid-muridnya jalan lewat ada orang buta. Muridnya nanya, Tuhan itu salah siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Tuhan Yesus bilang apa? Bukan dosa siapa-siapa, tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas dia. Perhatikan, lalu Yesus, Alkitab bilang apa? Yesus ludah ke tanah, dia aduk-aduk, dia oleskan ke mata orang buta tersebut, lalu dia berkata, "Lu pergi, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Itu orang buta nggak kenal siapa Yesus.
Ya. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Yesus ngomong sama dia, waktu Yesus melakukan sesuatu kepada dia, yang mengoleskan tanah di matanya, lalu bilang, lu pergi, lu basuh diri lu, mandi kolam Siloam. Saudaraku sekalian, kita tahu orang buta jalan tidak mudah karena nggak bisa lihat apa-apa. Tapi itu orang buta percaya kepada apa kata Tuhan, lalu dia pergi ke kolam Siloam. Itu orang buta tidak berkata, aduh, dia tidak berkata, bro, aku udah pakai banyak treatment loh. Aku udah banyak minum herbal ini dan lain sebagainya, banyak pengobatan. Mataku memang buta, nggak bisa disembuhin. Dia nggak komplain, dia nggak protes. Tetapi ketika Yesus bilang, basuhlah dirimu. Dia pergi dan dia basuh dirinya, dia mandi. Apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari kolam, matanya selik, matanya melek, saudaraku. Menarik. Perhatikan, Gideon orang buta, bahkan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab. Saudaraku sekalian, mereka bisa mengalami mujizat Tuhan ya, karena mereka percaya dan kepada Tuhan. Ya, mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, mereka taat kepada apa kata Tuhan 100%. Oke, saya ulangi, mereka taat kepada apa kata Tuhan 100%. Bukan 80%, bukan 85%, bukan 90%, bahkan bukan 99%. Kita tidak bisa berkata Tuhan, gue percaya nih, ya, gue percaya kepada lo 99,999%. Nggak bisa saudaraku. Kita tidak boleh berkata, udah lebih dari cukup, gue udah percaya pada Tuhan 99%. Saudaraku sekalian, ingat khotbah saya tentang kuasa dari sebuah keraguan, kekuatan dari sebuah keraguan. Artinya apa saudaraku? Saya ingat, saya khotbah, 1% keraguan itu bisa menghapus, membatalkan ya iman kita yang 99%. Ya, keraguan 1% bisa membatalkan akan kuasa doa di dalam kehidupan kita. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita mesti percaya kepada Tuhan 100%. Tanpa diskon, tanpa korting saudaraku, 100%. Jadi kita mesti ingat, ya, bukan 99%, 100%. Kedengaran percaya mudah, tapi penerapannya tidak mudah. Seringkali kita berkata, kita berdoa, kita minta Tuhan menyatakan mujizat. Kita mendengar banyak kuasa Tuhan dinyatakan, kita mendengar banyak mujizat dinyatakan. Lalu kita berdoa, ya kita rindu dan kita percaya Tuhan bisa melakukan hal yang sama untuk kita. Tapi pertanyaannya, saat kita berdoa, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita minta Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita, bagaimana kita mau percaya Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan hanya 50% atau 70% atau 80%. Ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan, apakah kita benar-benar bisa berserah? Kita berserah 100%. Saudaraku sekalian, cara Tuhan memimpin kita itu ada banyak caranya. Bisa melalui firman-Nya yang kita baca di Alkitab, bisa melalui artikel, renungan harian, atau bisa melalui khotbah yang saudara dengar. Bahkan bagi Anda peka dengan suara Tuhan, Tuhan bisa berbicara dalam hatimu, atau kalau engkau punya hubungan yang sangat amat spesial, sangat dekat, Anda bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Engkau bisa dengar suara Tuhan. Jadi cara Tuhan memimpin kita, itu ada banyak cara. Tapi dari begitu banyak cara Tuhan memimpin kita, ada satu hal yang sangat penting, yang merupakan kunci, yaitu Anda percaya dan taat. Itu pertanyaannya. Bukan bagaimana cara Tuhan memimpin,
Tapi apakah engkau bisa percaya dan taat kepada apa kata Tuhan? Seringkali keterlibatan apa kata hati kita? Keterlibatan apa kata orang? Itu seringkali ada di dalam kehidupan kita yang mempengaruhi. Kita bisa percaya berserah 100% kepada Tuhan. Cara Tuhan memimpin kita dengan cara diri kita memimpin atau membereskan atau solve kita punya masalah, kita punya problem, itu berbeda. Berbeda saudaraku, sangat amat berbeda. Saya balik ke contoh. Gideon, kalau musuh ada 135.000, oke? Kalau kita mau menang melawan musuh yang sebanyak 135.000, logikanya kita butuh berapa orang? Logikanya, paling tidak 1 kali lipat, amin? Oh, musuh ada 135.000, gue mesti siapin pasukan 270.000. Amin saudaraku. Itu pemikiran logika manusia. Tetapi bagaimana dengan logika Tuhan? Gue gak butuh sebanyak gitu. Tuhan punya cara. Dia butuh 300 orang. Setelah itu dia kasih tahu Gideon apa yang harus dilakukan. Cara Tuhan. Saudaraku sekalian, yang ajaib. Ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Amin. Kalau Anda baca baik-baik, Hakim-Hakim pasal ke-7 tadi, dari awal, ayat pertama sampai 25, Anda akan menemukan, bukan Gideon dan bangsa Israel yang berperang, tapi Tuhan yang berperang untuk mereka. Tuhan yang bertindak. Anda baca baik-baik, mereka hanya berdiri. Lalu Tuhan yang berperang. Tuhan membuat musuhnya itu saling membunuh satu persatu. Sampai semuanya rata, mati. Saudaraku sekalian, kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak. Kalau kita percaya tapi tidak taat, Tuhan tidak bisa bertindak. Kita yang bertindak. Capek kalau kita yang bertindak. Lalu belum tentu hasilnya maksimal. Ini yang saya mau Anda mengerti, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Kita kembali kepada Kejadian 15 ayat 6. Ya, Kejadian 15 ayat 6 firman Tuhan bilang seperti ini. Ya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku sekalian, apa yang membuat kepercayaan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan? Artinya iman Abraham itu di mata Tuhan itu adalah sebuah kebenaran benar. Ini iman yang benar, iman yang kudus, iman yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang seperti Tuhan mau. Saudaraku sekalian, kita ingin tahu apa sih yang membuat kepercayaan dari Abraham. Itu Tuhan bilang itu kebenaran loh. Saudaraku sekalian, coba bayangkan. Bagaimana kalau kita punya iman percaya kepada Tuhan itu, Tuhan sebut sebagai kebenaran. Wow, itu dahsyat sekali. Itu dahsyat sekali. Ya, hidup kita jadi dahsyat. Kita akan berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Perhatikan, saya mau mengajak Anda untuk melihat kata percaya. Okay? Ya. Kata percaya di sini itu berarti bertekun dan setia dalam mempercayai dengan keyakinan yang bersifat taat kepada pimpinan Tuhan. Okay? Jadi perhatikan, Abraham dia percaya kepada Tuhan, tapi diikuti dengan ketaatan. Ya, kepercayaan Abraham diikuti oleh ketaatan. Dengan kata lain, iman percaya Abraham dengan ketaatan dia kepada Tuhan itu berjalan bersamaan. Begitu dia percaya dia taat. Begitu dia percaya dia taat. Ketika Tuhan bilang, tinggalkan kampung halamanmu,
pergilah ke negeri yang kutunjukkan padamu. Abraham percaya. Itu di Kejadian pasal 12. Abraham percaya, lalu dia kemudian membereskan segala sesuatu dan dia tinggalkan kampung halamannya. Oke. Lalu dalam banyak hal, Tuhan berkata, oke, stop, tinggal di sini. Dia tinggal di sana. Ketika Tuhan berkata, oke, packing, jalan dia. Lalu Tuhan bilang, aku akan memberikan seorang anak kepadamu. Waktu Tuhan bilang begitu, Abraham umurnya gak muda, 75 tahun saudaraku. 75 tahun. Lalu yang luar biasa, Sarah, Alkitab bilang tulis mati head. Artinya menstruasinya sudah berhenti, masa suburnya udah gak ada lagi. Tapi Tuhan bilang, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Menarik, sangat menarik saudaraku. Alkitab bilang apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan, kita melihat bahwa Abraham dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan dengan setia. Dia taat kepada apa kata Tuhan. Tuhan bilang berangkat, dia berangkat. Tuhan bilang stop. Tuhan bilang, ya, oke, aku akan memberikan anakmu, saudaraku sekalian. Itu yang terjadi. Ketika hampir mau 100 tahun, dia dapat anak perjanjian. Anak yang Tuhan bilang loh, yaitu Ishak. Saudaraku sekalian, memang Tuhan ingin memberikan dia anak. Tuhan mau, itu kehendak Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, perhatikan. Abraham, dia percaya dan dia taat. Karena percaya dan taat, lalu dia mendapatkan hasil akhir, yaitu apa yang Tuhan memang sediakan untuk dia. Saudaraku sekalian, Tuhan berkata apa? Rancangannya untuk setiap Anda dan saya, itu rancangan yang sempurna dan indah. Tuhan mau kita menerima rancangan yang terbaik dari Dia. Saudaraku sekalian, saya berikan contoh lain. Ishak. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ketiga, lalu kita baca 12 sampai 13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, yaitu tempat di mana Ishak tinggal. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Geral kepada Abimelek, raja orangnya Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, perhatikan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka perhatikan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Perhatikan ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Saya berikan contoh lain, Ishak. Saudaraku sekalian, zaman Abraham mereka pernah mengalami kelaparan sekali, ya. Lalu zaman Ishak mengalami kelaparan lagi, musim kelaparan. Lalu planning Ishak mau ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Pada saat itu Mesir merupakan bangsa dan kerajaan yang makmur, budaya yang sangat tinggi, kehidupan sosial ekonomi yang sangat bagus. Oleh sebab itu banyak orang, ya, kalau mau hidupnya lebih baik, mereka kan ke Mesir. Ya, sama saudaraku sekalian, banyak orang dari daerah ingin punya hidup yang lebih baik, mereka ke kota yang lebih besar. Ya, dan biasanya setelah ke kota besar nggak mau pulang, saudaraku. Ya, Ishak begitu tempat tinggalnya, daerah, wilayahnya mengalami musim kelaparan, dia mau ke Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika sampai di Geral, Tuhan berkata, jangan berangkat ke Mesir. Udah di sini aja. Tinggal di tempat ini sebagai orang asing. Tuhan bilang, apa yang Ishak lakukan? Ishak taat.
Dia percaya kepada apa kata Tuhan, dia taat. Tuhan bilang, udah tinggal di sini. Dia tinggal di sini. Dia taat, dia percaya lalu dia taat. Dan apa yang terjadi saudaraku? Alkitab berkata, ketika Ishak menabur, Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. 100 kali lipat. Saudaraku sekalian, kalau kita baca di Perjanjian Baru, ya, Tuhan bisa memberkati kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kalau soal Tuhan memberkati kita berlipat ganda, berlipat kali, itu bukan hal yang baru yang ada di Perjanjian Baru, bukan. Tuhan sudah kerjakan yang demikian sejak di Perjanjian Lama. Tuhan bisa memberkati kita 1 kali lipat, 30 kali lipat, 60 dan 100. Ingat gak? Saya juga kurang lebih, kayak nggak salah beberapa tahun lalu saya pernah khotbah, saya pernah bilang, Tuhan sanggup menggandakan harta kekayaan kita. Kenapa? Karena berdasarkan apa kata firman Tuhan. Berdasarkan apa kata Alkitab. Saya bilang, apa yang Tuhan bisa lakukan? Tuhan bisa menggandakan kita punya kekayaan. Dalam 6 bulan, dalam setahun, dalam 3 tahun, dalam 5 tahun, Tuhan bisa menggandakan kekayaan kita. Tuhan punya cara. Perhatikan saudaraku. Ishak menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang sangat kaya. Karena apa? Karena dia percaya dan taat kepada apa kata Tuhan. Tuhan bilang, udah di sini dia di sana dia tinggal. Tuhan berkata, udah jangan kemana-mana, udah dia tinggal di Geral. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan mau memberkati kita, kita tinggal di manapun Tuhan bisa memberkati kita. Ya, nggak perlu bilang mau ke kota besar, nggak perlu bilang mau ke luar negeri. Kalau Tuhan memang memberkati kita, kalau memang hidup kita tuh percaya dan taat penuh kepada Tuhan, di mana engkau ada, di sana Tuhan bisa memberkati engkau. Tapi masalahnya, apakah kita bisa percaya dan taat kepada Tuhan sungguh-sungguh? Apakah kita bisa percaya dan taat ya benar-benar kepada Tuhan? Bukan hanya percaya tapi gak mau taat. Kalau Anda percaya dan tidak bisa taat, mujizat tidak terjadi. Karena ketika kita berkata kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Coba demo tadi, saya berkata pada Jim, maju, oke, belok kiri, dia gak mau belok kiri, dia jalan terus. Apa yang terjadi? Dia akan nabrak. Amin saudaraku. Saya berikan contoh satu lagi. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat ke-5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dariku sekarang Petrus. Ya, Petrus dan teman-temannya kita sudah tahu. Mereka sudah expert, ahli dalam menangkap ikan. Tapi hasil pagi hari ketika mereka bertemu Yesus, mereka nggak nangkap apapun. Lalu Yesus bilang mereka, udah sekarang bertolak ke tempat yang agak dalam, tebarkan jalamu. Saudaraku sekalian, Petrus sebenarnya ya sedikit ragu dan mencoba untuk menjelaskan. Belum komplain, hanya mengatakan, Tuhan, loh kami itu loh bekerja loh panjang malam. Kami udah mencoba berbagai cara, tapi ya karena engkau yang bilang loh, engkau yang suruh. Saya percaya dan saya lakukan. Saudaraku sekalian, Tuhan bilang apa? Petrus dan teman-teman percaya dan dia melakukan persis seperti yang Tuhan suruh. Hasilnya apa? Dia mendapatkan sejumlah besar ikan, saking banyaknya, saking beratnya itu ikan, dia punya jalak mulai koyak, jalannya mulai robek. Saudaraku sekalian,
Perhatikan, kalau Tuhan tuntun kita, Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu, lakukan persis. Oke? Kita jangan tambah dengan pengertian kita sendiri. Kita tambah dengan kita punya pengalaman, kita tambah dengan keinginan kita sendiri. Kalau kita nambah sendiri, Tuhan sudah bilang, oke, sekarang lo pergi, ya, udah lakukan ini. Udah lakukan seperti yang Tuhan suruh. Jangan pakai tambahkan seperti saya bilang. Kita punya keinginan, kita punya hikmat, kita punya pengertian, kita punya pandangan yang udah Tuhan suruh A lakukan A. Nggak perlu biar ramai tambahin B, tambahin C, tambahin D. Emang rujak saudaraku. Tangkap kan? Perhatikan. Petrus ikut persis seperti kata Tuhan. Aku akan melakukan seperti yang engkau katakan. Jadi dia menanggalkan dirinya. Dia mulai menanggalkan pengalamannya sebagai seorang nelayan. Dia menanggalkan jam terbangnya sebagai seorang nelayan. Dia menanggalkan kegagalannya karena tidak dapat ikan semalam. Dia tinggalkan semuanya. Pokoknya Yesus bilang apa, itu gue lakukan. Gue taat. Hasilnya, dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Begitu Tuhan lihat mereka nggak dapat apa-apa, Tuhan berkehendak memberikan mereka ikan. Tapi mereka mesti mengikuti apa kata Tuhan. Sama. Ketika musim kemarau, kelaparan ada, Ishak pindah dan menjadi seorang yang biasa-biasa di daerah Filistin. Tuhan berkata, dia ingin memberkati dia. Hatinya ingin memberkati dia. Kenapa? Karena sudah ada janji sama bapaknya, ya Abraham. Lu punya keturunan akan ku berkati. Jadi Abraham diberkati, keturunannya diberkati, Ishak diberkati. Itu hati Tuhan. Nggak heran, Tuhan suruh dia tinggal di Gerar dan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Kenapa? Karena memang hati Tuhan pengen memberkati dia. Udah janji sama Tuhan. Satu prinsip rohani ya yang saya mau Anda mengerti adalah kalau engkau saat ini menjadi generasi penerima janji. Oke? Generasi Tuhan bilang aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Mari saat ini belajarlah hidup seperti Abraham. Yaitu percaya dan taat. Kalau Anda percaya dan taat, ya Tuhan memberkati engkau dan dia memberikan janji kalau aku berkati engkau, aku memberkati keturunanmu. Percaya, anakmu akan diberkati. Kalau orang tua sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan, hidup melakukan apa kata Tuhan. Bukan saja sebagai orang tua kita diberkati, anak-anak kita akan diberkati, cucu-cucu kita akan diberkati. Jadi hari ini sebagai orang tua, kalau engkau rindu melihat anakmu, keturunanmu, cucumu diberkati, maka engkau harus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan 100%. Amin saudaraku. Kita harus belajar percaya dan taat kepada Tuhan, taat kepada apapun kata Tuhan tanpa keraguan. Amin. Tanpa keraguan. Ya. Kalau hari ini Tuhan berkata kepadamu, beribadahlah dengan setia, maka kita harus beribadah dengan setia setiap minggu. Bersukacitalah senantiasa. Mari kita bersukacita di dalam berbagai keadaan. Bukan diberkati baru bisa bersukacita. Begitu ada pergumulan itu sukacita hilang. Kalau Tuhan berkata tetaplah berdoa, mari selalu berdoa. Jangan ada kesulitan doang berdoa. Ya, jangan ada pergumulan doang berdoa. Lagi happy lupa berdoa. Kalau Tuhan berkata mengucap syukurlah senantiasa, maka mengucap syukurlah di dalam segala situasi. Ya, bukan hati bahagia, hati senang baru bisa mengucap syukur. Tapi kalau hatinya lagi pahit, lagi asem gitu, nggak bisa mengucap syukur, nggak boleh. Kalau Tuhan berkata bawalah persepuluhanmu, maka kita harus ingat untuk bayar persepuluhan kita. Saya mengatakan hal yang sangat ajaib. Itu persepuluhan. Ya, bayangkan ya
Ketika kita berbicara tentang perpuluhan, terlalu banyak hal yang bisa kita bicarakan. Khususnya kuasa dan keajaiban dari persepuluhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita hanya mengembalikan 10% dari milik Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Dia kan buka tingkap langit loh. Dan mencurahkan berkatnya atas kehidupan kita. Perhatikan, Alkitab tidak bilang, bayar perpuluhan, gue akan bukakan tingkap langit, gue curahkan berkat sampai pas. Atau Tuhan berkata, saya buka tingkap langit, saya akan mencurahkan berkat-Mu sesuai kebutuhanmu. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan bilang apa? Ketika engkau setia bayar perpuluhan, aku buka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai apa? Berkelimpahan. Itu berkat tuh melimpah, meluap keluar. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, maka dia buka tingkap langit, berkatnya turun. Sampai kapan? Sampai semua segi kehidupan kita diberkati. Gak sebagian-sebagian, tapi semua, seluruh aspek kehidupan kita itu diberkati. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Usaha pekerjaan diberkati, keluarga diberkati, ya. Hati kita diberkati, ada damai, ada sukacita. Seluruh bagian hidup kita diberkati. Itu dahsyat. Jadi saudara, mari kita belajar. Belajar percaya dan taat kepada apa kata Tuhan. Saya akhiri saudaraku, ya, dengan satu statement seperti ini. Kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan mendapatkan hasil akhir yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya mau katakan ini adalah hal yang sangat sempurna. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan ingin berikan. Kita bisa menerima apa yang memang Tuhan telah rancang, atur dan sediakan bagi kita. Itu luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.